rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumihi bidarain amin. Faidatun ihtalafal ulama'u hal yusabu syahsu ala nafsil masaibi au ala sabri alaiha. Fadhahaba Syekhu Izzuddin ibni Abdissalam rahimahullahu ta'ala ila annahu innama yusabu ala sabri alaiha lianna sawaba innama yakunu ala fi'lil abdi wal masaibu la sun'alahu biha. Faedah masih bahas tentang hadis nomor 19, nasihat baginda Nabi SAW kepada sepupunya yang beliau sayangi, sahabat Ibnu Abbas, yang dalam petikan kalimat wa'lam annan nasra ma'as sabri, ketahuilah pertolongan dari Allah kepada hamba itu adanya bersama kesabaran, gak tergesa-gesa, juga menerima atas ketetapan Allah, gitu. Jadi jangan sampai menggerutu atas ketetapan Allah, tegar dalam menerima apa saja yang datang dari Allah sambil berusaha yang terbaik, gitu ya. Nah, masih bahas itu tentang sabar intinya. Kalau kita mau senang, sabar, nggak ada ceritanya. Di dunia ini kita bisa hidup senang tanpa sabar. Semuanya juga siapa yang nggak sabar? Nggak ada ceritanya orang baik nggak dapatin sabar. Sabar juga disebutin kemarin rasul iman, kepalanya iman. Jangan harap orang bisa praktek segala macam daripada perintah iman takwa tanpa sabar. Sholat perlu sabar, puasa perlu sabar, apa yang nggak perlu sabar? Semuanya perlu sabar. Menjauhin maksiat sabar, masya Allah. Dapat musibah sabar, semuanya perlu sabar. Maka faladina liman la sabra lahu, yang nggak ada agama orang yang nggak punya sabar. Artinya agamanya nggak kelihatan. Kalau dia punya agama, agamanya semerawut. Kalau dia nggak sabar, sabar itu penting. Penting karena sifil jasad, kata yang sebutin kemarin, seperti kepala di dalam jasad kita. Mungkin orang bisa hidup agamanya tanpa sabar. Layaknya badan kita nggak bisa hidup tanpa kepala. Di kepala itu ada mata, ada telinga, ada hidung, ada telinga, ada lisan, ada otak, semuanya vital semua, penting semua. Nah gitu ya, perlu sabar, sabar. Mau sukses dunia perlu sabar, mau sukses akhiratnya apalagi. Memang akhirat hal yang murah, lebih mahal lagi, perlu sabar. Jadi Allah bisa beri, Allah dengan kesabaran. Nah, ini penutup dalam kaitan itu tentang sabar. Kemarin sudah dibahas tentang apa? Ada syair banallahu lil ahbabi baitan sama'hu humumun wa ahzanun wa hitanuhu durru. Allah sudah bangunin untuk para kekasihnya. Kekasih Allah. Apa Allah buat bangunannya kayak gimana? Satu rumah, langit-langitnya sumpah, sedih, apa hitanuhu ad-durru, pagarnya apa mudorot, susah, payah, hese, harese gitu ya. Yang siapa yang nggak hidup nggak hese? Nabi aja hese. Kalau bilang pantas hese, pantas kena orang ya. Tapi memang dunia ketetapan Allah begini kok. Jadi jangan bermimpi kalau dunia itu bakal senang terus ya. Nggak ada ceritanya, wong Nabi aja yang paling baik, nggak ada yang lebih sempurna dibandingkan Nabi. Nabi dapatkan itu ya. Karena memang dunia ketetapannya udah gini, tampil cuma ada ya tidak dunia mungkin. Jadi Allah kalau kita itu Allah sudah tetapkan ketetapan itu macam-macam, ada waktunya pahit. Sebenarnya sih nggak banyak sih sebenarnya. Cuman kalau baperan aja gitu jadi kerasanya hidup susah mulu. Padahal lo bakene genahna orang hidup mati. Orang yang ngerasa di hidupnya susah terus itu nggak bersyukur sebenarnya ya. Dari sakit yang kita rasakan seberapa banyak sih sakit? Apa sepanjang tahun kita sakit? Enggak kan? Sesekali sakit gigi sesekali. Emang cuman yang diingatnya pas di situnya doang. Nah ini yang kita harus
Ingat-ingat jangan sampai kita nolak, jangan gerutu ketika Allah kasih ujian. Ujian tuh memang kalau kita bilang ujian ya pokoknya dapat musibah sabar dah. Ya penghapus dosa bagi kita mah ya, kita punya dosa penghapus dosa. Ya barangkali kita dapetin apa yang disebut jangan lagi yang minta ujian juga ya. Kalau minta ujian jangan. Tapi maksudnya ketika datang itu ya terima, lapang dada, jadilah lelaki yang nggak lari dari musibah, nggak gerutu-gerutu. Ayo, ya kasih lipstik aja yang begituan mah ya. Yang aku rijal kalau cuma begitu doang, cuma punya beginian doang. Kucing juga punya. Nah, gitu ya. Umat Nabi gitu ya. Jangan malu-maluin Nabi. Nabi itu senang ya. Umatnya disebutin ajabun li amril mu'min. Ajaib. Senang bangga Nabi umatnya, senang takjub Nabi ya. Pada urusan mukmin. Idza an'ama syakara fakana khairun lahu. Kalau dikasih nikmat dia syukur, baik buat dia. Wa idza musibah sobaro fakana khairan lah. Kalau dikasih musibah sakit, dompet kering, ada waktunya kan cari jodoh belum dapat juga, macam-macam deh. Pengen anak belum dapat juga, macam-macam musibah itu. Atau ditinggalin sama orang yang kita cintai, sabar, baik. Jadi muslim itu dikasih apa aja baik, layaknya saringan mukmin itu. Kalau imannya bagus, imannya sehat, sadayana saya. Hanya gimana caranya biar semuanya baik. Ini PR kita seumur hidup ya. Wah Nabi senang sama kayak gini, orangnya kayak gini. Kalau dikasih nikmat, syukur, dipakai taat, nggak lupain Allah, nggak melanggar perintah-perintah Allah. Banyak orang dikasih nikmat, syukur itu bukan hanya di lisan, ada syukur bil arkan, ada syukurun bil jinan. Ada syukur dengan lidah, syukur dengan hati bil jinan, ada syukur dengan rukun badan anggota tubuh kita, mata, telinga, semua disyukurin. Syukurnya gimana? Syukur mata, ya lihat yang benar-benar, jangan yang macam-macam. Telinga syukurnya gimana? Kaki, semuanya dipakai syukur. Kalau syukur, ya, itu asas utama agar kita dapetin mazid, tambahan. Nah, begitu juga kalau dikasih musibah ya gimana? Ada waktunya, sabar. Jadi kalau udah dapat itu yang digambarkan sama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, wa kullu bi'laq, ya Allah segala perbuatanmu itu indah. Inilah bagaimana kaum arifin memandang perbuatan Allah. Senikmat, syukur, baik. Dikasih musibah, sabar, say. Wah ini umat yang dibanggakan Nabi. Kapan kita mau banggain Nabi, nyusahin Nabi mulu hidupnya? Pantas nggak berkah ya. Bikin ini, ya memang Nabi nggak perhatikan kita. Nabi kan lihat terus laporan kita Senin Kamis sampai sama Nabi. Wah jangan kira Nabi nggak lihat kita. Nabi tuh lihat kita. Orang tua kita yang sudah meninggal lihat kita. Gitu. Setiap amal ibadah kita tuh disampaikan sama pendahulu kita yang soleh. Wah, apalagi Nabi, semuanya terpampang jelas. Ada laporannya. Cukuplah kita berhari-hari kita berlalu terus nyusahin Nabi gitu ya. Pantas nggak berkah balangsa, kenapa nyusahin Nabi mulu gitu ya. Banyak cerita-cerita tentang bagaimana laporan amal umat disampaikan pada Rasulullah SAW. Nah ini disebutin tadi, Allah bangunkan untuk para hamba-hambanya yang Allah cintain, para nabi, para rasul, para aulia, para ulama solihin. Allah bangunin mereka satu rumah, satu kisah di dalam syahid, yang atapnya itu sumpek sedih. Ya, mau Nabi gimana dulu hidupnya, kita tahu sendiri ya. Memang kemarin disebutin di bukan untuk artinya kita kesian Nabi nggak perlu dikesianin. Tapi ambil ibrohnya, Nabi mah nggak perlu kesianin, Nabi udah disayangin sama Allah. Bukan berarti kalau kita nganggap cerita-cerita itu untuk memberikan kesan bahwa kita perlu kasihan sama Nabi, bukan itu kesannya. Nabi nggak perlu dikasihanin, Allah yang udah jaga Nabi, Allah yang udah sayang Nabi, nggak butuh kesian siapa, nggak butuh sama sekali kesian kita. Bukan itu, tapi ambil ibrah. Oh ternyata di dunia hidupnya memang kira. Hari kumaha deui.
kajeng gitu komodai orang tampil dosa loba orang puguhnya kalau dikasih musibah. Nah gitu ya. Kalau kita sabar dosa habis jadi darajah, masuk yang disebut ahbab tadi ya. Itu ya. Wa adkhalahum fihi wa aghlaqa babahum. Lalu Allah masukkan mereka tuh para hamba-hamba Allah yang Allah cintai di dalam rumah kayak gitu tuh modelnya dikunci, ditutup pintunya, ditutup lalu dikunci. Rumahnya sedih, musibah, hese, ripuh, ya macam-macam gitu ya. Kalau bagi para pecinta dikasihnya gitu ya. Tapi waqala lahum, Allah nyatakan sama mereka para pecinta, miftahu babikumus sabru, kunci biar keluar dari itu semua tuh sedih, gelisah, sumpek, suntuk, musibah, mudorot. Kuncinya apa? Sabar. Kalau sabar bakal keluar. Kalau nggak sabar ya udah. Kadang-kadang yang nikmat juga jadi nggak nikmat kalau kita nggak ini mah ya. Nggak punya hati yang nggak punya iman yang baik. Wah orang hidup 10.000, 100.000, 1 juta, udah ngeluh saya. Yang senang aja jadi susah kalau hati kita nggak lapang. Ya. Gitu. Tapi kalau orang mukmin, ya, orang mukmin yang hatinya sehat, yang pahit aja kerasa nikmat. Kenapa? Memandangnya dengan iman. Ya. Layaknya seorang kekasih dicubit sama kekasihnya. Apa rasanya? Dorbul Habib Ladzid katanya ya. Kata pepatah Arab. Pukulan dari kekasih itu nikmat. Ya. Kalau kita nggak mandangnya ya nafsu musibah ya memang nggak ada enak-enaknya. Tapi ingat ya ini dari Allah ya. Oh ini dari musibah. Tapi ya harus lapang dada. Baru bisa ngerasain. Ya. Kalau orang menikmati itu apa aja bisa jadi nikmat. Ya. Itu kan tentang upaya kita bagaimana menikmati. Kalau menikmati nikmat ya wajar-wajar aja. Ya. Tapi Allah kasih kekuatan kita bisa kita tuh menikmatin yang nggak nikmat pun bisa. Ya. Bagi orang yang nggak suka pedas ya pedas ya nggak enak. Tapi yang menikmatin pedas seru gitu katanya. Gitu. Kenapa udah suka kok? Gitu maksudnya. Gimana caranya? Perjuangan memang panjang. Nah ini faedatun pelengkap dari bab sabar ini disebutkan ihtalafal ulama. Para ulama selisih pendapat hal yusabu syahsu ala nafsil masoib au ala sabri alaiha. Apakah seorang itu dikasih pahala atas zatiyah musibahnya atau atas sabarnya? Dikasih sakit, misalkan sakit kepala atau meriang atau pilek, jangan kira pilek nggak ada pahalanya, ada pahalanya kalau sabar mah. Ini mah pilek dia pilek. Nah itu tuh gerut tuh jangan ya. Bahkan kalau ada duri nginjek kita tuh kalau kita sabar jadi pahala juga. Darajah juga di situ atau ngampunin dosa. Ya. Apakah musibahnya yang buat kita dapat pahala atau sabarnya? Kan ada dua sisi tuh. Sebab musibah atau sebab sabar dapetin pahala. Nah, maka berpendapat Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam Sultanul Ulama rahimahullahu taala. Beliau bilang apa? Ila annahu, bahwa sesungguhnya innama yusabu ala sabri alaiha. Sesungguhnya yang dikasih pahala itu semata-mata karena sabar atas musibah. Kenapa kok begitu? Li anna sawaba innama yakunu ala fi'lil abdi. Karena kalau pahala itu mestinya adanya atas perbuatan seorang hamba. Dikasih pahala kenapa? Atas dasar perbuatan si hamba. Wal masaib, sedangkan kalau musibah mah lasun alahu fiha, nggak ada upaya dari situ. Kalau musibah atau penyakit misalkan itu kan datangnya dari Allah, ketetapan. Itu bukan usaha kita. Tapi kalau sabar, usaha kita. Jadi kata beliau, orang tuh dikasih pahala karena upaya dia, kerja dia. Job dia apa tuh? Kerjanya apa? Oh dia kerjanya sabar, itu dikasih pahala. Kalau musibah kan dari Allah, bukan usaha dia. Makanya dapat pahala karena sabar, wayahnya sabar. Kalau kata Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, kalau disebut Ibnu Abdissalam sering disebutnya. Wa zahabal jumhur, namun berpendapat jumhur mayoritas ulama ila annahu yusabu alaiha,
bahwa sesungguhnya dikasih pahala atas musibahnya, walaupun kita nggak sabar, artinya bisa dapat pahala. Wahwal mu'tamad, itu adalah pendapat mu'tamad fi hadis sahihain, apalagi mungkin ntar disebutin disebutin dalam hadis sahih, dua hadis sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walladzi nafsi biyadihi ma 'alal ardi muslimun yusibuhu adza min maradin famasiwahu illa hattallahu anhu bihi khotoyahu kama tuhattu syajaratul yabisatu waraqaha. Nah, demi zat, kata Nabi SAW, Nabi bersumpah, demi zat yang nyawaku ini, jiwaku ini ada di dalam genggamannya, maksudnya demi Allah. Di apa yang Rasulullah mau sampaikan? Ma'alal ardi, nggak ada nih. Di permukaan bumi ini muslimun yusibuhu adza, seorang muslim yang ditimpa atas suatu gangguan, atau satu sakit, daripada apa? Min maradin, daripada penyakit kah? Famasiwahu, atau yang selainnya, mau sakit kah, mau mungkin lagi maka ekonomi susah kah, sebenarnya ekonomi susah apa sih, makan terus sekarang ada. Kalau orang dulu ekonomi sulit memang benar-benar sulit ya. Mungkin Allah tahu orang sekarang sabarnya nggak seberapa, akhirnya dikasih musibahnya juga sebenarnya mah enteng gitu mah sekarang mah. Ekonomi sulit, makan masih banyak ya. Masih ada aja, subhanallah. Ada pernah kita sehari nggak makan. Orang dulu mah mungkin ada sehari perek makan ada. Kita nggak ada pereknya. Nah, Allah kasih musibah, la yukallifullahu nafsan, mampu kita segini nih. Ternyata begini. Kalau dikasih musibah kalau kayak orang dulu mungkin wah udah nggak tahu lagi deh. Ya enggak, bisa jadi begitu ya. Jangan tanya kualitas orang dulu sabarnya. Pantas sabarnya luar biasa. Apa sih? Nah, sekarang mah bisa dibilang serba mudah sekarang mah. Ini kalau nggak ngerasa serba mudah berarti hatinya yang banyak sulit aja ya. Sulit dibawa sabar gitu. Nah, nah gitu ya. Kata Nabi SAW, demi Allah, demi zat yang mana nyawaku ini di dalam kuasanya, tidak ada seorang muslim di permukaan bumi ini yang tertimpa suatu musibah, entah itu sakit atau yang lainnya, terkecuali hattallahu anhu bihi khotoya. Allah akan hapuskan dengan sebab musibah tadi dosa-dosanya. Oh, orang mah aya dosa. Nggak ngomong gitunya juga jadi dosa ya nggak? Nah, itu dosa-dosa baik ya. Dosa banyak gitu. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Wah, indah. Kama tuhatu syajaratul yabisatu waraqaha, sebagaimana Allah akan menghapuskan pepohonan yang kering ya, daripada daunannya. Daun yang kering itu Allah rontokkan ya. Seperti itu dirontokkan dosa-dosanya dengan sebab musibah, layaknya daun kering di dalam pohon yang Allah rontokkan gitu ya. Dirontokkan dosanya. Ini mudah. Copot gitu kan, mudah. Nah gitu. Dosa kita banyak ya. Dengan sebab dosa itu kadang-kadang hati kita gundah, gelisah, rezeki susah ya. Macam-macam itu ya. Dampaknya jadi banyak. Makanya kalau di antara mau kita rezeki kita lapang, berkah, mudah, ya banyak-banyak istighfar. Kenapa? Dosa itu bisa menghalangi rezeki juga. Di antaranya kenapa kita sulit ngapalin, mungkin karena dosa juga. Di antaranya kenapa kok kita banyak masalah, bini kita ngelawan mulu, anak ngelawan mulu, mungkin kita banyak dosa. Karena gitu disebutin. Kalau seorang salah bilang, kalau aku temukan nih, di antara anak, istri atau kendaraanku yang melawan, aku tahu bahwa itu aku lagi nggak nurut sama Allah Subhanahu wa taala waktu itu. Gitu ya. Sering nggak bini kita ngelawan? Jangan langsung salahin bini, sebenarnya itu akibat dari kita juga. Anak melawan, tahu kendaraan ini asa hese amat, labu deh. Bisa jadi dosa juga katanya. Ada kemungkinan di situ atau potensi ya. Mungkin musibah, mungkin juga di situ ya. Wallahu a'lam. Nah, itu ya. Nah, disebutkan wa fi kalami Sayyidi Abil Hasan Asy-Syadzili. Lalu disebutkan dalam kalamnya Sayyidi Abil Hasan Asy-Syadzili, Imam Syadzili.
pendiri thariqah Syadziliyah. Nafa'anallahu ta'ala bihi. Semoga Allah memberikan manfaat pada kita dengan wasilah beliau. Inna man usiba wa sabara hasala lahu sawaban. Punya orang yang dapatin musibah terus dia sabar, dia dapat 2 pahala. Dengan dapat musibahnya, jadi musibah itu anugerah. Kenapa kalau disebut dapat musibahnya aja gitu udah dapat pahala kok? Musibah itu anugerah. Kan tadi disebutin jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan bahwa kita dapat pahala dengan karena musibahnya aja udah dapat pahala. Gitu ya, kasih sakit dapat pahala. Kasih apa? Susah, payah dapat pahala. Termasuk macam-macam hal gitu ya. Dapat pahala. Tapi kata beliau kalau kita bisa saat kita musibah dapat musibah lalu kita sabar dapatnya 2 pahala. Apa tuh? Sawabun binafsil musibah. Pertama pahala dengan zatiyah musibahnya, dengan musibahnya itu sendiri ya. Wa sawabun bisobri alaiha. Kedua pahala dengan sebab sabar atasnya gitu ya. Gitu. Fa in intafa sabruhu, maka apabila dia tidak sabar, tidak ada kesabarannya, fa in kana li udrin, ada kalanya ya, sabar tetap dapat pahala, enggak sabar tetap dapat pahala. Gimana nih maksudnya? Kalau dia enggak sabar, fa in kana li udrin kajununin fa huwa kadzalik. Maka kalau dia tidak ada sabarnya gitu. Tapi tidak adanya sabar kenapa? Karena uzur seperti gila. Nggak sabar kenapa? Karena gila. Orang gila mau gimana ya? Fahuwa kadzalik, maka begitu dapatnya. Dapat pahala musibahnya aja gitu ya. Awil jaza, tapi kalau gerutu, lam yahsul lahu sawabus sabri, dia nggak dapatin pahala sabar begitu ya. Nah ini tentang musibah. Jadi musibah tetap baik.